Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana biulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an ila an qala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum ay laisa 'alaikum harajun fi an tatlubu rizqan min rabbikum bittijarati fil haji. Tidak ada dosa bagi kalian mencari karunia daripada Tuhan kalian, yakni tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian mencari rizki dari Tuhan kalian dengan berdagang pada musim haji. Pada bagian ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar yang agak mengenakan bagi kaum muslimin tatkala ada di antara mereka yang merasa risau bahwa hajinya itu tidak diterima. Kalau kita baca ayat yang sebelumnya, ya, waktu itu ada penjelasan pada ayat yang 196, ya. Pada ayat 196 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah. Pada penjelasan ayat ini waktu itu kita jelaskan bahwa kalau berhaji jangan niat dagang, ya. Dijelaskan juga di situ oleh Al-Imam An-Nawawi, Asy-Syaikh Nawawi pada ayat tersebut. Lalu kemudian ayat ini menyatakan sesuatu yang agak bertolak belakang. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang seseorang apabila dalam musim haji itu dia juga sambil mencari rizki dengan cara berdagang. Yang dilarang oleh Allah adalah niat haji karena memang untuk mencari dunia semata-mata, bukan karena Allah. Kalaupun misalkan dalam ibadah haji itu dia ingin cari rizki dengan cara berdagang, tetapi itu bukan niat utamanya. Niat utamanya tetap adalah berhaji, yang ini sebagai sambilan. Maka hal itu tidak menjadi dosa, seperti yang Allah tegaskan dalam ayat ini. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Ya. Tidak menjadi dosa kalau kita mencari rizki dengan cara berdagang pada musim haji. Pernah satu kaum daripada Nukra, kaum ini disebut dengan Nukra, datang kepada Abdullah bin Umar. Kaum ini datang kepada Abdullah bin Umar mengatakan bahwa kaumnya, yakni mereka ini menyangka bahwa mereka enggak mendapatkan pahala haji lantaran mereka ada yang dagang.
Sebab ada ayat yang sebelumnya kan wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian disampaikan itu kepada Abdullah bin Umar bahwa kita nggak dapat pahala haji. Kata Abdullah bin Umar, bukankah kalian tawaf? Bukankah kalian itu juga melakukan ibadah-ibadah haji yang lainnya? Dan kalian juga wukuf, kalian juga bertahallul, ya artinya menggunting rambut. Bala, ya kami melakukan itu semuanya. Kemudian kata Abdullah bin Umar, kalian sudah dapatkan pahala haji, tidak masalah. Ya, dibacakanlah ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Tidak menjadi dosa apabila kalian mencari karunia daripada Tuhan kalian. Begitu. Bahkan sebelum turun ayat ini, itu orang-orang yang berada di sekitar kota Mekah, mereka tidak membuka pasar-pasarnya. Ya, karena apa? Karena takut masuk dalam kategori orang yang tidak mendapatkan pahala haji. Kemudian turun ayat ini membolehkan mereka membuka dagangannya, ya, tetapi dengan niat bahwa tetap ibadah haji menjadi niat utama. Yang lain itu merupakan kewajiban untuk kita mencari rizki walaupun melalui dengan berdagang, ya. Itu tidak menjadi masalah. Kemudian wa idza afattum ay raja'tum min arafatin, dan apabila kamu bertolak, yakni kalian kembali dari Arafat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, bitalbiyati, dengan talbiyah, wat tasbih, dan tasbih, wat tahmid, dan tahmid, wat tahlili, dan juga tahlil. Perintahnya adalah tetap berzikir ketika bertolak dari Arafat. Indal masy'aril haram, dan berzikirlah kepada Allah juga ketika berada di masy'aril haram. Di mana itu masy'aril haram? Wa huwa jabalun yakifu alaihil imamu. Masy'aril haram adalah satu bukit di mana imam berdiri pada bukit itu. Jadi antara Arafat sebelum sampai ke Muzdalifah itu ada satu bukit, yang bukit itu namanya adalah Masy'aril Haram, dan itu adalah batas akhir daripada Muzdalifah, ya. Wasumya Qazah, dia dinamakan juga dengan Qazah. Wa huwa akhiru haddil Muzdalifah, dan Qazah itu atau Masy'aril Haram itu adalah batas akhir daripada Muzdalifah, ya. Wa qala ba'duhum, sebahagian ulama mengatakan al-masy'arul haram huwal Muzdalifah. Ada yang mengatakan Masy'arul Haram itu adalah Muzdalifah itu sendiri. Li'anna dzikra al-ma'mura bihi indahu yahsulu akibal ifadati min Arafatin wa ma dzaka illa bil mabiti bil Muzdalifah. Karena kenapa disebut bahwa Masy'aril Haram itu adalah Muzdalifah? Pendapat ini didasarkan bahwa zikir yang diperintahkan untuk dikerjakan, yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, itu dihasilkan setelah kembali dari Arafah. Wa mazaka illa bil mabiti bil Muzdalifah, maka tidaklah itu melainkan ketika mabit di Muzdalifah. Ya, dari Arafat kan kita kembali ke Muzdalifah. Dalam perjalanan itu kita disuruh zikir, nggak ada tempat lain melainkan kita akan mabit di Muzdalifah. Maka pendapat mengatakan bahwa yang dimaksudkan Masy'aril Haram itu adalah Muzdalifah itu sendiri. Ala kulli hal, ini pendapat yang berbeda yang di antara para ulama. Dua-duanya betul. Yang mengatakan bahwa Masy'aril Haram itu adalah bukit
yang berada sebagai batas akhir Muzdalifah itu betul, yang mengatakan Masy'aril Haram itu juga adalah Muzdalifah juga adalah sesuatu yang betul. Wadhkuruhu ay Allah, dan ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana Dia telah memberikan kalian petunjuk, ay li ajli hidayatihi iyyakum li ma'ali dinih, karena hidayahnya kepada kalian yang telah mengajarkan tentang agama kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, sekalipun sebelumnya itu kalian berada dalam keadaan kesesatan. Ay wa innakum kuntum min qablil hadi laminal jahilin, bahwasanya kalian sebelum mendapatkan hidayah itu tergolong daripada orang-orang yang jahil. Bil imani wat ta'ah, jahil dalam keimanan dan ketaatan. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada bagian akhir ayat ini kita disuruh banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, syukur kepada Allah karena hidayah yang Allah telah berikan, terutama kepada orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab ini mereka banyak memodifikasi ibadah haji. Mereka banyak memodifikasi ibadah haji, diubah menurut selera mereka. Yang tadinya haji itu sudah jelas manasiknya diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail itu wafat, kosong, tidak ada nabi yang diutuskan. Maka mereka akhirnya melakukan banyak bid'ah ataupun memodifikasi ibadah yang sudah baku itu ya. Makanya pengajaran penting yang bisa kita ambil, kampung itu jangan dibiarkan tidak ada guru yang mengajar. Mesti ada taklim yang diajarkan di kampung dimanapun itu. Jangan sampai kampung kosong daripada tidak ada taklim. Kenapa? Ketika kampung itu tidak ada yang mengajarkan, yang akan terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Kita ambil pelajaran itu daripada apa yang dibuat oleh orang-orang Arab. Waktu ada Nabi Ibrahim, Ismail, mereka dalam keadaan dapat hidayah. Ketika Nabi ini sudah wafat, kosong, tidak ada Nabi, nggak ada yang ngajarin, mereka akhirnya dalam keadaan sesat. Begitu. Maka begitu juga dengan kampung kita, biar ada taklim. Alhamdulillah di Menteng Dalam ini semarak dengan taklim-taklim yang bertebaran di masjid-masjid di sekitar Menteng Dalam. Masjid kita banyak taklimnya, An-Nur banyak taklimnya, Asy-Syarif banyak taklimnya, banyak deh pokoknya di Menteng Dalam ini taklim, hanya kita mau atau tidak menghadirinya. Itu penting jamaah. Kalau orang sudah jarang hadir taklim, jarang diberikan nasihat siraman rohani, maka mereka punya kemungkinan besar menjadi orang yang sesat, jauh daripada petunjuk Allah. Itu merupakan sesuatu yang lumrah ya. Kalau orang sudah jauh daripada bimbingan, maka dia akan semakin dekat dengan kesesatan. Makanya ini harus dimanfaatkan taklim-taklim yang ada di sekitar kita ya. Orang Arab itu mereka nggak pernah sebetulnya menyembah berhala. Kemudian ada orang yang namanya Amr bin Luhai. Dia bawa-bawa patung dari negeri Syam, dibawa datang ke kota Mekah. Karena Amr bin Luhai ini adalah orang yang banyak jasanya, ketika dia buat perkara itu diikuti oleh orang-orang Mekah. Jadilah orang Mekah jadi masyarakat paganis, masyarakat yang menyembah Tuhan dalam bentuk berhala. Itu
ketika orang nggak punya bimbingan, begitu jadinya, dianggap betul. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran daripada kisah haji yang diajarkan tuntunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ayat yang berikutnya. Thumma afidu min haitsu afadhan nasi ay thumma rji'u minal muzdalifata ila mina qabla tulu'i syamsi. Kemudian bertolaklah dari tempat kalian, kebanyakan manusia itu bertolak, ay thumma rji'u, kemudian kembalilah minal Muzdalifah, daripada Muzdalifah, ila Mina, ke Mina, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, lirami wan nahri, untuk melempar jamrah dan juga untuk melakukan ibadah nahar, kurban. Kama raja'a minha Ibrahim wa Ismailu fi dzalikal waqti ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ibrahim dan Ismail kembali dari Muzdalifah pada waktu tersebut, yakni kembalinya sebelum matahari terbit, sebagaimana juga yang telah didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai manasik itu. Wa kana al-arabu, dan adalah bangsa Arab, alladzina waqafu bil Muzdalifata yarji'una ila Mina ba'da tulu'i syamsi. Orang-orang Arab, mereka itu berdiam atau wukuf di Muzdalifah, dan mereka kembali ke Mina ba'da tulu'i syamsi, setelah terbit matahari. Nah, ini yang saya sebut orang Arab itu suka ngubah-ngubah. Kalau Ibrahim dan Ismail ngajarinnya kembali dari Muzdalifah ke Mina mesti sebelum terbit fajar hari ke-10, hari nahar. Tetapi orang Arab, mereka cari yang agak mudah bagi mereka. Kalau pulangnya ataupun kembalinya ke Mina sebelum fajar, maka mereka mesti datang kapan? Malam-malam kan? Mereka nggak mau. Kenapa? Lagi asyik-asyiknya tidur. Mereka nggak mau itu. Mereka maunya kapan? Setelah terbit matahari, ba'da tulu'i syamsi, diubah mengikuti hawa nafsu mereka, begitu ya. Nah, kemudian Nabi datang membawa manasik yang sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan jamaah, dalam ayat Quran itu tidak ada ibadah yang dijelaskan dengan agak rinci ya, ibadah yang wajib ya, itu melainkan hanya haji. Kalau sholat itu cuma perintahnya saja. Ada nggak dijelasin tata caranya dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang menjelaskan tata cara sholat ataupun penjelasan terperinci daripada sholat itu adanya di hadis. Waktunya kapan ya? Dalam Quran cuma perintah sholat saja. Zakat ya, zakat, maaf, sholat tidak ya. Zakat dirincikan juga oleh Allah ya, sama dengan haji. Tapi sholat tidak dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau haji, orang-orang Arab mereka juga melakukan haji. Tetapi orang Arab mereka tidak melakukan sholat.
maka perlu dijelaskan lebih rinci oleh Allah dalam Quran agar mereka lebih merasa bahwa mereka betul-betul bersalah, telah mengubah-ubah tata cara ibadat hajinya. Maka dijelaskan oleh Allah dalam Quran, begini seharusnya, begitu. Ya, itu rahasianya kenapa Al-Quran menjelaskan tentang ibadat haji lebih terperinci dibandingkan ibadah yang lainnya. Ya, sama halnya seperti hukum tentang faraid. Ya, faraid juga itu dijelaskan agak rinci oleh Allah, terperincilah, paling rinci dia. Kenapa? Karena orang Arab juga mereka membagi-bagikan harta peninggalan si mati, tetapi cara pembagiannya itu sangat-sangat zalim. Kalau ada seseorang meninggal, kemudian dia tinggalkan istrinya, anaknya, itu harta peninggalan si suami diambil alih oleh saudara-saudara si suami. Istri kadang-kadang nggak dapat bagian sama sekali. Maka dari itu anak yatim mereka sangat tidak berharga, tidak dihargai oleh orang-orang Arab. Begitu. Maka kita beruntung, perempuan-perempuan beruntung datang Nabi Muhammad membawa syariat ini, sehingga wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya mereka tetap dapat bagian. Berapa bagiannya? Kalau dia punya anak dia dapat 1/8, kalau nggak punya anak dia dapat berapa? Berapa? 1/6 dapat bagian. Ya, makanya itu baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita ini. Maka kita ini, ya, ini pengajaran penting lagi sekali ini. Kita sebagai manusia yang menjadi hamba Allah, jangan berani-berani mengubah syariat mengikuti hawa nafsu kita. Nih sekarang ini banyak orang-orang yang sok tahu, seolah-olah dia yang paling merasa betul. Aturan Allah itu tidak adil. Bagi mereka aturan Allah nggak adil, yang adil menurut mereka. Banyak hari ini orang yang ketika membagi harta warisan, maaf ya kita agak lari sedikit, nggak apa-apa, ini pengajarannya ada kaitannya. Ketika ditinggal mati oleh ayahnya, ya, mereka bagi harta warisan, kemudian mereka membagikan harta itu dengan cara membagi sama rata. Alasannya apa? Biar adil. Banyak nggak kayak begitu? Banyak. Bahkan ada orang tua yang berwasiat kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal, kalau nanti ayah wafat, ibu wafat, maka harta warisan dibagikan sama rata. Banyak nggak begitu? Banyak. Syariatnya sudah jelas, aturannya sudah jelas, kemudian kita ubah-ubah. Apa bedanya dengan kita ini dengan orang-orang Arab? Diubah-ubah. Menurut kita itu lebih adil, aturan Allah tidak adil. Siapa yang lebih tahu tentang kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika ada wasiat yang seperti itu otomatis batal, tidak bisa diikuti. Apabila wasiat bertentangan dengan syariat, maka wasiat tidak boleh dilaksanakan. Jangan punya alasan, oh kalau kita nggak nurutin wasiat berarti kita nggak sayang sama orang tua. Bukan di situ letaknya sayang kepada orang tua. Ketika perintahnya bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang Arab ditegur oleh Allah karena mereka mengubah-ubah tata cara ibadat haji. Diturunkan ayatnya membetulkan kesalahan mereka. Kita jangan ngulangin. Ya, kalau udah begitu aturannya, laksanakan. Khudhu anni manasikakum, kata baginda Rasulullah. Ambillah daripadaku manasik kalian, cara ibadat haji
kalian. Begitu ya. Ingat, ketika orang mengikuti aturan Allah, disitulah letak ketakwaan. Ketika orang mengikuti perintah Allah, disitulah juga ada keberkahannya. Dan ketika orang tidak takwa kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, di situ akan ada murka Allah Subhanahu wa taala. Harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Kemudian kata Allah lagi dalam ayat tersebut, wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah, bil lisani ma'at taubati, dengan lisan disertai dengan taubat, bil qalbi, dan juga wastaghfirullaha bil lisani, dan beristighfarlah kepada Allah dengan lisan. Artinya kita mengucapkan astaghfirullah, ya. Ma'at taubati bil qalbi, disertai dengan taubat dengan hati. Taubat itu terambil daripada perkataan taba yatubu taubatan. Apa artinya taubatan? Taba itu artinya kembali. Kalau orang pernah bermaksiat, dia seperti orang yang menjauh dari Allah, ya. Dia menjauh dari Allah, dia jauh daripada lingkungan rahmat Allah. Ketika dia menyesali kesalahannya, dia kembali lagi kepada Allah, kembali taat kepada Allah, itulah yang dinamakan taubat. Begitu. Dan dia mesti ada sinergi antara lisan dan hati. Mulut kita mengakui kita minta ampun, hati kita menyesali apa yang kita lakukan. Wa huwa an yandama ala kulli taqsirin minhu fi ta'atillah, yaitu dia menyesali atas segala kekurangan daripada ketaatan kepada Allah. Istighfar yang kita lakukan daripada ibadat haji dalam hal ini adalah istighfar kepada Allah atas kekurang sempurnaan ibadah kita. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita habis sholat, zikir yang kita ucapkan apa? Istighfar juga. Hadisnya jelas, kalau kita selesai sholat, istighfar yang didahulukan. Kenapa begitu? Karena dalam ibadah seseorang pasti akan ada taksir, pasti akan ada kekurangannya, termasuk dalam ibadah haji. Atas kekurang sempurnaan itu kita diminta oleh Allah untuk istighfar atas kekurangan yang berlaku ketika menjalani ketaatan kepada Allah. Wa ya'zama ala an la yaqsuru fima ba'du, dan dia berazam untuk tidak lagi melakukan kecuaian, kekurang sempurnaan setelahnya. Wa yaqsida, maaf, nyambung kepada an yandama, ya, ataf kepada situ. Wa yaqsida bidzalika tahsila mardatillahi ta'ala, dan dia menginginkan dengan taubat itu, dengan istighfar itu apa? Untuk mendapatkan mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu fungsi istighfar yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Istighfar itu adalah bentuk penyesalan atas kekurang sempurnaan, kemudian bentuk azam agar kita tidak mengulangi kekurang sempurnaan, dan istighfar mempunyai fungsi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah, innallaha ghafurun,
Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Lidzunubi al-mustaghfiri, bagi dosa-dosa orang yang minta ampun. Rahimun, lagi Maha Penyayang, ay mun'imun alaih, yang memberikan nikmat atas mereka. Ya, Allah itu mempunyai sifat Ghafur dan Rahim. Lihat urutannya. Kenapa didahulukan Ghafur dulu baru Rahim? Rahim ini adalah rahmat, ya, kasih sayang. Ghafur ampunan. Kenapa didahulukan ampunan baru rahmat, kasih sayang Allah? Ada rahasianya. Orang tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah kalau belum dapat ampunan. Kalau kita ingin disayang, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Ini adalah satu rumus baku. Setiap orang buat dosa, rumus bakunya seperti ini. Apa itu? Ketika orang buat dosa, orang tersebut akan dicabut nikmat daripada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, daripadanya, dijauhkan dari rahmat Allah, dan orang itu akan berada dalam keadaan yang agak sulit. Itu rumus baku ketika orang buat dosa maksiat. Allah akan cabut nikmat, Allah akan buat hidupnya jadi susah, dan Allah akan jauhkan dari rahmat. Ini tiga nih. Dari mana kita tahu? Dari Quran. Lihat, kita ambil kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika dia buat salah, dia tinggalkan kaumnya. Karena kaumnya itu tidak mau dengar apa yang dia katakan, ditinggalkan kaumnya. Wa dhannuni idh zahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdiru alaihi, kata Allah. Ingatlah ketika Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam, dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dia merasa bahwa Allah tidak akan membuat hidupnya susah. Apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Ketika dia melakukan kesalahan, Allah jadikan hidupnya susah. Singkat cerita, Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Ditelan oleh ikan paus, ikan nun. Hidupnya jadi susah. Dicabut nikmat. Nikmat apa? Nikmat kenyamanan, nikmat kelapangan, dicabut oleh Allah. Apa yang dia dapat? Yang dia dapat dalam keadaan kesusahan, berada dalam kegelapan, dalam kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan lautan, susah. Tentunya Allah juga akan menjauhkan daripada rahmat. Nah, setelah dia sadar akan kesalahannya, dia berdoa kepada Allah. Munajatnya kita sama-sama sudah faham. Apa bunyi munajat Nabi Yunus alaihissalam? Munajatnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca zikir itu sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk taubat dia kepada Allah. Apa yang terjadi? Nah, setelah dia melakukan itu, Allah kembalikan apa yang Allah cabut darinya. Dikeluarkan dia dari perut ikan nun, kemudian dia bebas lagi. Maka itulah rahasianya kenapa Allah sebutkan Ghafur dulu baru Rahim. Kalau mau dapat kasih sayang Allah, kita mesti cari ampunan Allah, banyak-banyak istighfar. Kalau hidup dalam keadaan susah terus-terusan, maka lazimkan saja istighfar. Maka kita akan dibimbing ke dalam keadaan yang Allah akan sayangi kita. Itu rahasia daripada kalimat yang menutup ayat ini. Innallaha ghafurur rahim. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berhenti sampai di sini insyaallah. Mengenai tadi pembagian antara waris.
dibagi sama, kemudian karena baru mendapat ini, bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya memperbaiki. Kalau sudah terlanjur bagi warisan dengan cara bagi sama rata, bagaimana cara taubatnya? Kalau taubat terhadap Allah cukup istighfar, minta ampun, taubat betul-betul Allah akan ampuni. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, maka kita harus mengembalikan apa yang kita ambil. Jangan ingat kita bagi warisan secara sama rata itu kita enggak mengambil hak orang lain. Di dalam hukum itu, di dalam pembagian waris yang sama rata itu, sesungguhnya kita sudah mengambil hak saudara kita yang seharusnya mungkin dia dapat lebih banyak. Anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Kalau dibagi sama rata, berarti yang perempuan ngambil bagian siapa? Bagian anak lakinya. Gitu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kembalikan apa yang kita sudah ambil dari pembagian yang tidak mengikuti syariat itu. Udah habis, Ustaz. Udah beli kontrakan, beli motor, beli mobil, habis dah. Jual, ya. Diuangkan lagi. Kalaupun misalkan ya, orang yang kita ambil bagiannya itu dia merelakan, itu masalahnya lain lagi. Dia sudah rela, itu insya Allah aman. Tapi kalau nggak rela, jangan ingat kalau orang yang kemudian bagi sama rata semuanya redo. Kalau mungkin di depan kita dia redo karena dalam keadaan tertekan, yang lain pengen begitu juga, bagi sama rata, bagi sama rata, bagi sama rata. Dia doang sebetulnya nggak mau, tapi karena ditekan oleh saudara-saudaranya, ya udah deh. Ya udah deh. Nah, ya udah deh itu ucapan yang seolah-olah setuju, belum tentu hatinya tidak. Kalau hatinya dia nggak redho, ini jangan dipikir yang dapat ini mereka aman-aman saja itu. Hati-hati. Ingat ya, dalam hukum warisan itu, dalam hukum harta itu, manusia tidak memiliki hak mutlak kepemilikan. Dalam hal harta, manusia tidak punya hak mutlak dalam hak kepemilikan. Manusia hanya sebagai pemilik sementara harta itu. Ketika dia sudah mati, maka hak kepemilikan harta kembali kepada Allah. Dan Allah lah yang atur. Aturan Allah itulah yang harus diikuti. Makanya manusia kan nggak punya apa-apa, lahir ke dunia bawa apaan mereka? Manusia lahir ke dunia nggak bawa apapun. Maka apapun yang mereka miliki di dunia ini, sekalipun banyak, kalau dia mati kembali kepada Allah. Maka Allah turunkan lagi hukumnya berupa hukum faraid, ikuti. Itu adalah aturan yang terbaik. Ikuti aturan Quran, hidup kita jadi berkah. Begitu saudara ya. Sekian cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍi 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha ومعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.